Assalamualaikum adik-adik semuanya. Dalam video sebelumnya kita sudah belajar tentang isotop, isoton, isobar, dan isoelektron. Dalam video kali ini kita akan belajar tentang massa atom relatif. Disimak baik-baik ya. Nah, adik-adik, di dalam laboratorium kita biasa mengukur massa suatu zat dengan menggunakan neraca atau timbangan dalam satuan gram atau kilogram. Lalu, bagaimana dengan atom? Bagaimana caranya kita bisa mengukur massa atom? Apakah dengan menggunakan neraca? Tidak mungkin ya, karena atom merupakan partikel yang ukurannya sangat kecil. Nah, penentuan massa atom dilakukan dengan cara membandingkan massa atom yang akan ditentukan dengan massa atom suatu unsur yang massanya telah ditetapkan atau disebut massa atom standar. Mengukur massa adalah membandingkan massa suatu benda terhadap benda yang lain. Massa benda pembanding inilah yang disebut sebagai massa standar. Misalnya, kita menimbang beras dan dinyatakan masanya 1 kg. Maka sebenarnya massa beras tersebut adalah sama atau sebanding dengan massa anak timbangan yang masanya 1 kg. Sebagai standar massa dalam penimbangan beras tersebut adalah massa anak timbangan. Hal yang sama juga berlaku dalam menentukan massa suatu atom. Penentuan massa suatu atom juga menggunakan massa atom standar yang kemudian disebut sebagai massa atom relatif. Jadi, massa atom relatif adalah massa suatu atom yang ditentukan dengan cara membandingkan dengan massa atom standar yang kemudian disingkat dengan AR. Standar massa atom. Berdasarkan IUPAC, International Union of Pure and Applied Chemistry, yang digunakan sebagai standar penentuan massa atom relatif adalah atom karbon. Lambang atom tersebut adalah C. Atom tersebut memiliki jumlah proton sebanyak 6 dan memiliki massa sebesar 12 satuan massa atom, atau bisa ditulis 12 SMA atau 12 AMU. Atom inilah yang dipilih sebagai standar karena atomnya lebih stabil. 1 SMA didefinisikan sebagai suatu massa yang besarnya tepat sama dengan 1/12 massa satu atom C12, atau bisa dirumuskan 1 SMA sama dengan 1/12 kali massa satu atom C12. Kemudian diperoleh rumus massa atom relatif unsur X sama dengan massa rata-rata satu atom X per 1/12 kali massa satu atom C12. Karena 1/12 massa satu atom C12 sama dengan 1 SMA, maka diperoleh rumus ARX sama dengan massa rata-rata satu atom unsur X per 1 SMA. Jika massa atom karbon dicari dalam tabel periodik unsur, nilainya bukan 12,00 SMA, tetapi 12,011 SMA. Perbedaan ini terjadi karena adanya kelimpahan atom karbon yang memiliki lebih dari satu isotop. Di alam, atom karbon terdiri dari 3 isotop, yaitu C12 dengan kelimpahan 98,9%, C13 dengan kelimpahan 1,1%, dan C14 dengan kelimpahan yang sangat kecil. Oleh sebab itu, massa atom C rata-rata bisa dihitung dengan cara sebagai berikut. Dalam hal ini, isotop C14 diabaikan karena kelimpahannya sangat kecil. Intinya adalah jika suatu unsur memiliki N isotop, isotop 1 masanya M1 dengan kelimpahan Z1, isotop 2 masanya M2 dengan kelimpahan Z2, dan seterusnya, maka massa atom relatif unsur tersebut ditentukan dengan persamaan sebagai berikut. Sudah mengerti ya adik-adik? Sekarang kita coba contoh soal berikut.
massa satu atom unsur X adalah 4,037 kali 10 pangkat min 23 gram. Sedangkan massa satu atom C12 adalah 1,99268 kali 10 pangkat min 23 gram. Berapakah massa atom relatif unsur X? Nah, sekarang coba perhatikan caranya ya. Kita tulis diketahui dulu, yaitu massa satu atom X dan massa satu atom C12. Yang ditanya adalah ARX. Dengan menggunakan rumus yang telah saya jelaskan tadi, maka kita bisa mencari berapa AR-nya unsur X. Sekarang contoh soal yang kedua. Unsur Cl di alam terdiri dari dua isotop dengan kelimpahan 75% isotop Cl35 dan 25% isotop Cl37. Tentukan berapa massa atom relatif unsur Cl. Perhatikan caranya, tulis yang diketahui dan yang ditanya dulu. Dengan menggunakan rumus AR, kita bisa mencari berapa AR-nya Cl. Soal terakhir, unsur boron memiliki dua buah isotop yang stabil, yaitu B10 dan B11. Jika massa atom relatif boron adalah 10,8, maka persentase kelimpahan isotop B11 di alam adalah. Kita tulis dulu ya yang diketahui dan yang ditanya. Nah, pada soal ini kita misalkan kelimpahan B10 sama dengan A%, kelimpahan B11 adalah 100 min A%. Lalu kemudian kita masukkan ke dalam rumus seperti pada soal nomor 2. Nah, dengan perhitungan matematika maka kita akan menemukan berapa kelimpahan dari masing-masing isotop boron. Nah, adik-adik, sekian pembahasan kita hari ini. Terima kasih bagi yang sudah menyimak dan sampai jumpa dalam video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.